بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال سبحانه في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak-bapak, kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kembali kita memuja dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala pemberian yang Allah berikan. Dan tentu karunia Allah yang paling besar dalam kehidupan kita adalah karunia iman dan Islam. Karena itu karunia akan memberikan jaminan kehidupan surga, akan memberikan jaminan kehidupan kebahagiaan yang penuh dengan segala kelezatan dan kenikmatan nanti di akhirat, itu surga. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam mana hadis, yu'ta bi jahannama, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan datangkan min an'amin nasi fid dunya wa huwa min ahlin nar, orang yang paling senang hidupnya di dunia tapi dia meninggal kafir dan kekal di neraka. Dan orang yang paling bahagia, paling senang hidupnya di dunia, lalu dimasukkan sebentar ke dalam neraka dan dikeluarkan, ditanya oleh Allah, ya fulan, bagaimana kondisinya? Bagaimana rasanya anda masuk ke dalam neraka? Katanya, ya Allah, hilang semua kelezatan yang saya rasakan di dunia, hilang semua kenikmatan, kelezatan, kesenangan yang pernah dahulu saya rasakan di dunia. Wa yu'ta bi rajulin akhar, dan didatangkan juga dengan seseorang yang lain, min asyaddin nasi bala'an fid dunya wa huwa min ahlil jannah, orang yang paling senang hidupnya di dunia, orang yang paling susah hidupnya di dunia, orang yang paling berat perjuangan hidupnya di dunia, tetapi dia penduduk surga. Dan dimasukkan satu celupan ke dalam surga dan dikeluarkan, ditanya, ya fulan bagaimana? Katanya, ya Allah, hilang segala kesedihan, hilang segala kesusahan, hilang segala kepedihan yang pernah dahulu saya rasakan di dunia. Oleh karena itu bapak-bapak kaum muslimin, maka nikmat iman dijagalah baik-baik. Nikmat Islam, bersyukurlah kepada Allah, dan semoga Allah jaga iman dan Allah jaga Islam sampai ajal datang menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salat dan salam buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Dan semoga kita yang hadir menjadi hamba-hamba Allah yang berusaha dalam hidup kita ini untuk senantiasa mengamalkan dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.
Adapun tema khutbah kita pada siang hari ini, kita akan berbicara tentang makna dan kandungan ayat dan renungan dari surah Al-Ahqaf, surat yang ke-46 ayat yang ke-15. Berbicara tentang birrul walidain dan ditutup dengan bahasan tentang usia 40 tahun. Walaupun kita tidak sampai pada bahasan usia 40 tahun, maka tentu kita hanya akan membahas tentang berapa kaedah-kaedah di dalam birrul walidain. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, dan kami wasiatkan kepada manusia dan kami pesankan baik-baik kepada manusia, biwalidayhi, tentang kedua orang tuanya, tentang ayah dan ibunya, tentang kewajiban yang harus dia tunaikan untuk kedua orang tuanya, ihsana, untuk memberikan kewajiban yang mesti dia tunaikan, kewajiban yang ihsan. Dan ini ayat di antara dalil dari sekian banyak dalil yang berbicara tentang birrul walidain. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami telah wasiatkan kepada manusia. Dan kata-kata wasiat di dalam fikih Islam, dia merupakan kalimat yang diucapkan oleh seseorang ketika hidup dan ditunaikan ketika dia sudah meninggal. Dan biasanya jarang sekali orang yang akan menyelisihi wasiat dari orang yang meninggal. Artinya dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi bagi seseorang, mempunyai kedudukan yang istimewa, sehingga dia bersegera untuk menunaikan wasiat yang telah diwasiatkan. Lalu Allah menggunakan kalimat wasiat. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Karena hari ini bapak-bapak kaum muslimin, kita diuji dengan generasi yang lahir adalah generasi-generasi yang durhaka. Karena hari ini kita diuji dengan generasi yang tidak lagi mengenal akan kewajibannya kepada kedua orang tuanya. Sebagian orang memperlakukan orang tuanya persis seperti memperlakukan pembantu. Sebagian orang memperlakukan orang tuanya persis memperlakukan seperti adik kandungnya. Dan sebagian orang memperlakukan orang tuanya seperti memperlakukan orang asing. Padahal Allah sudah katakan dalam ayat yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayhi ihsana. Kata Allah, dan Allah sudah takdirkan untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah dan kepada kedua orang tua, maka berbuat ihsanlah. Bahkan sampai ketika orang tua kita sudah besar, kata Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff. Kata Allah, kalau seandainya orang tua sudah sampai tua, dan kita akan merasakan itu zaman, dan kita hari ini barangkali melihat sebagian orang tua kita adalah orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang mereka sudah mulai lemah tangannya, orang yang sudah mulai lemah kakinya untuk berjalan, orang yang sudah mulai lemah badannya untuk menjalani hidup. Dan sebagian mereka ketika tua masih juga bekerja untuk kehidupan mereka. Lalu kata Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff. Kata Allah, kalau seandainya kita menemukan mereka di masa tua, dan masa tua dia merupakan masa yang merupakan bagi sebagian orang adalah hidupnya ujian. Ada orang ketika tua Allah cabut ingatannya menjadi pelupa. Ada orang ketika tua Allah cabut kemampuan berpikirnya menjadi pikun. Ada orang ketika tua Allah cabut semua apa yang dimilikinya. Lalu itulah orang tua. Kata Allah, imma yablughanna indakal kibar, kalau seandainya sampai kepada kalian orang tua kalian dalam kondisi tua, fala takul lahumā uff,
Tidak ada lagi kata-kata yang paling rendah menunjukkan seseorang tidak menghormati orang tuanya kecuali kata-kata "Uff". Jangankan untuk menolak, jangankan untuk menghati, jangankan untuk memarahi, jangankan untuk dia mengurung orang tuanya. Dikisahkan oleh sang syekh, dan saya ingin bacakan ini kisah sebagai renungan bagi kita semua dan sekaligus mengukur apakah kita ini anak berbakti atau tidak. Datang seseorang kepada sang dokter perempuan di Saudi sana, dan dia membuat ibunya gila. Dipeluk ibunya, dipegang tangan ibunya, dan ibunya berteriak-teriak, ketawa-ketawa, lalu meludah, membuka jilbabnya dan seterusnya. Sampai di depan dokter. Kata dokter, "Man hiya?" "Nak, ini siapa?" Dan anaknya namanya Muhammad, usia 30 tahun. Kata dokter, "Nak, ini siapa yang anda bawa?" Kata anak, "Ini ibu saya. Ini ibu saya." "Lalu kenapa anda bisa lahir? Dan dia orang yang gila." Kata sang anak, "Dulu kakek saya menikahkan ayah saya dengan ibu saya. Di tahun-tahun pertama karena dia sudah ada tanda-tanda gila, akhirnya dia tinggalkan. Lalu semenjak saya usia 10 tahun, saya yang senantiasa untuk mengkhidmah ibu saya. Saya yang senantiasa untuk melayani ibu saya. Kalau malam waktu tidur, saya ikatkan kakinya, saya ikatkan tangannya ke kaki saya, atau saya ikatkan kakinya ke kaki saya supaya dia tidak lari. Kalau saya lari, saya mau cari ke mana?" Lalu ditanya oleh dokter, "Ibu anda sakit apa?" "Sakit gula." "Dan berapa sakit yang lain?" Lalu ketika mereka sedang bercakap-cakap, ibunya lari ke mana, berdiri, teriak-teriak, memukul-mukul dan seterusnya. Lalu kata sang ibu, "Anda bohong wahai anakku. Kenapa anda nak bawa saya untuk pergi ke Makkah?" Karena dia melihat di televisi ada gambar Kaabah, televisi Saudi. "Anda bohong. Kenapa anda tidak bawa saya pergi ke Makkah?" Kata sang anak, "Saya kan sudah janji sama ibu, saya bawa ibu hari Kamis. Hari Kamis saya bawa, saya janjinya hari Kamis." Kata sang dokter, "Anda bawa ibu anda ke Makkah dan tidak ada kewajiban syariat baginya untuk melakukan ibadah." Apa kata sang anak? "Selagi saya mampu untuk menunaikan apa yang diminta oleh ibu saya, maka saya akan lakukan." Lalu selesailah diobati. Lalu sang ibu dengan anaknya pulang. Lalu sang dokter menutup tempat prakteknya dan dia menangis sejadi-jadinya. Katanya, "Saya sudah banyak berbicara, sudah saya banyak mendengar membaca tentang birrul walidain, tapi yang ini saya lihat sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana berbaktinya anak yang tidak mengenal ibunya akan dirinya. Ibunya tidak tahu sudah gila, dan dia kasuh ibunya, dia jaga ibunya, dia pelihara ibunya sekalipun ibunya gila. Ketika sakit dia bawa ke tempat berobat." Dan inilah bapak-bapak kaum muslimin, di antara bentuk bakti, dan antara bentuk bakti yang barangkali menjadi renungan bagi kita semua, termasuk yang sedang berbicara ini. Karena terkadang kita tidak mampu untuk memberikan bakti yang terbaik. Terkadang kita belum mampu, dan memang kita tidak akan pernah mampu. Datang seseorang kepada Ibnu Umar, dia gendong ibunya dari negeri Yaman sampai ke Saudi. Sampai di Ka'bah dia bawa ibunya tawaf, lalu sa'i. Sudah selesai dia tanya pada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, sudahkah saya ini layak disebut anak yang bisa membalas jasa ibu saya?" Apa kata Ibnu Umar? "La, tidak bisa. Jangankan untuk membalas jasanya, untuk membalas satu tarikan nafasnya ketika melahirkan anaknya tidak bisa." Bapak-bapak kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu ini jadi renungan bagi kita semua, menjadi renungan bagi kita semua tentang kewajiban kita kepada kedua orang tua kita. Hari ini kalau kita punya anak, lalu kita kehilangan anak, kita masih bisa mencari anak yang lain. Kalau hari ini kita kehilangan istri, atau kita menceraikan istri kita, kita masih bisa menikah dengan wanita yang lain, mungkin lebih baik. Tapi kalau hari ini kita kehilangan ibu, hari ini Allah panggil ibu kita, lalu kita mau cari ibu ke mana?
Kemana pun kita cari gantinya tidak ada. Maka bagi kita masih hidup orang tuanya, maka segeralah berbakti. Kata Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling dekat, yang paling mudah mengantarkan kita ke surga. Sebagian orang kalau mengangkat telefon dari kawannya, cepatnya luar biasa. Tapi ketika ibu dan bapaknya telefon, nanti saja. Sebagian orang kalau mentraktir kawannya, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau membawa ibunya makan, entah kapan. Sebagian orang kalau berbicara dengan kawannya, Masya Allah manis, tertawa, tersenyum. Tapi kalau sudah berbicara dengan orang tuanya, hilang semuanya. Maka berhati-hatilah supaya kita tidak menjadi anak-anak yang berbakti. Kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang paling wajib kita taati setelah Rasul adalah ibu kita. Oleh karena itu, sebuah pesan yang ingin kita sampaikan bahawa kedudukan ibu jangan sampai pernah digantikan oleh kedudukan istri. Kedudukan ibu tidak boleh, dan sebagai bentuk kedurhakaan kalau digantikan oleh kedudukan istri. Karena sebagian orang lebih taat kepada istrinya dibandingkan kepada ibunya. Cobalah kita lihat, kita bertemu dengan wanita yang menjadi pendamping kita kemarin sore, ketika kita sudah besar, ketika kita sudah mapan, ketika kita sudah menjadi bujang gagah, ketika kita sudah menjadi orang yang kuat, ketika kita sudah menjadi orang yang siap untuk bekerja. Lalu waktu kecil, ketika kita dikandung, ketika kita lahir, ketika kita kecil, lalu kita mulai besar, belajar berjalan, belajar berlari, semuanya bersama ibu kita. Maka durhakalah orang yang menjadikan posisi istrinya tempat ibunya. Makanya orang yang paling wajib kita hormati di dalam Islam adalah ibu kita. Dan semoga kita yang hadir ini menjadi anak-anak yang berbakti, menjadi anak-anak yang mengetahui akan hak yang mesti diterima oleh orang tuanya. Dan semoga itu juga mengantarkan kita semua kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam Allah uji. Di antara bentuk ujiannya dia berpisah dengan orang tuanya. Lalu ketika datang ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam dari Mesir, apa dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Falamma dakhalu ala Yusuf, tatkala orang tuanya masuk pada Nabi Yusuf alaihissalam, awa ilaihi abawaihi. Nabi Yusuf siapkan segala sesuatu untuk ayahnya, karena dia sudah rindu dengan ayahnya, karena dia sudah lama berpisah dengan ayahnya, karena dia sudah lama menahan akan rindunya bertemu dengan sang ayah. Tapi karena kezaliman saudaranya, akhirnya dia berpisah dengan ayahnya. Lalu apa kata Nabi Yusuf? Wa qala dukhulu Misra insyaallah wa aminin. Masuk ayahnya dengan saudaranya ke Mesir. Lalu apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Maka Nabi Yusuf letakkan orang tuanya di atas singgasana raja. Inilah di antara contoh dari baktinya pada Nabi dan Rasul Nabi Yusuf alaihissalam kepada kedua orang tuanya. Sekalipun dia seorang raja, sekalipun dia orang pejabat besar di negeri itu, ketika masuk orang tuanya dia duduk di bawah. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy, maka dia letakkan kedua orang tuanya di atas singgasana. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa apapun yang kita capai dalam hidup, dari harta, dari jabatan, dari kekayaan, maka itu tidak boleh menjadikan kita lupa akan orang tua, tapi seharusnya itu menjadikan kita menjadi orang yang lebih berbakti. Dikisahkan dalam Raja Ibn Haywa, akan tutup khutbah ini dengan ini kisah dalam kitab Al-Hilyah yang disebutkan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani tentang namanya Raja Ibn Haywa, seorang ulama besar. Biasanya subuh-subuh dia memberikan kajian subuh bersama murid-muridnya, ribuan muridnya. Sedang kajian, datang ibunya di pintu. Kata ibunya, ya Raja, hari sudah mulai terang, tolong kasih makan ayam. Kata Raja, labbaik ya ummi wa sa'dait.
Kata raja, selamat datang wahai ibuku. Saya sambut seruanmu, saya sambut perintahmu. Lalu dia tutup bukunya, dia tutup kajiannya, lalu dia pergi memberi makan ayam. Dia bapak-bapak kaum muslimin, ilmu tidak menjadikan dia tidak berbakti. Jabatan Nabi Yusuf AS tidak menjadikan tidak berbakti, tapi ilmu dan jabatan menjadikan orang-orang beriman lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan semoga kita yang hadir ini Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.